Selamat siang untuk kita semua. Saya Belarminus Hardi, NIM PPG 22011919202, mahasiswa PPG Angkatan 1 gelombang kedua Universitas Cendana Kupang. Pada hari ini tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja PPG di SMP Negeri 3 Porong. Selamat siang dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Silakan duduk. Baik, selamat siang semua anak. Siang, Pak. Gimana kabar hari ini? Baik. Baik. Ya, walaupun cuaca agak mendung di luar, saya berharap hari ini kita semangat. Semangat ya? Ya. Baik, adik-adik sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita, saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Saya minta kesediaan dari Sani untuk pimpin kita dalam doa. Semuanya berdiri. Teman-teman dan Bapak Guru, marilah kita mengambil sikap untuk berdoa dalam nama Bapa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah sumi Yesus. Santa Maria Bunda, doakanlah kami berdosa ini, sekarang dan pada pemanggilan kami. Ya, silakan duduk. Ya, terima kasih untuk Sani karena Sani sudah memimpin kita dalam doa. Lalu yang berikut sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, saya mau cek kehadiran dulu. Kita absen dulu ya. Flavianus Ari Jepara, Modesta N. Salut, Makrina Sambrix B, Hadir, Pak. Christian Rian Diomaru, Hadir, Pak. Maria Emelinda Anur, Hadir, Pak. Agresiana Aulia Gantur, Hadir, Pak. Chris Bian Anus Moa, Hadir Pak. Veronica Oni, Hadir, Pak. Frederick Ladia Anul, Hadir, Pak. Antonius Parera Ampul, Maria Afila Dalut, Datang, Pak. Kristesiana Panul, Hadir, Pak. Maria Sarianti Amul. Hadir, Pak. Baik, semuanya hadir semua hari ini ya. Ya, Pak. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari materi tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Sebelum kita lanjut, kira-kira yang kalian tahu ya, apa saja bentuk keberagaman yang ada di negara kita ya? Angkat tangan. Ya, Oni, silakan. Keberagaman yang kami ketahui adalah keberagaman dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan religius dalam kebinekaan tunggal ika. Ya, tangan dulu. Nah, itu jenis-jenis keberagaman yang ada di Indonesia. Ya. Oni sudah sampaikan tadi, ya, ada keberagaman gender, ya, ada keberagaman ekonomi, ada keberagaman sosial budaya, ada keberagaman agama. Kemudian yang berikut, faktor apa saja yang mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia? Ada yang tahu? Faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia. Ya, silakan. Faktor budaya, faktor biologis, faktor psikologis. Ya, jadi ada faktor budaya, ada faktor psikologis. Ya, jadi jawabannya itu sudah benar. Ya, jadi ada faktor budaya itu yang menyebabkan atau faktor penyebab keberagaman yang terjadi di Indonesia. Yang pertama ada juga kondisi negara kita itu negara kepulauan. Itu yang menyebabkan keragaman yang terjadi di Indonesia. Karena di Indonesia itu kondisi geografis kita di setiap daerah itu berbeda-beda. Tidak sama. Ya. Oke, baik anak-anak semuanya. Jadi itu awal daripada pembelajaran kita. Saya minta sekarang kita buka buku paket halaman 122 ini sampai 136. Nah, kita baca dulu tentang makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi,
gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, serta permasalahan yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi kalian, saya beri waktu selama 15 menit untuk membaca itu. Silakan baca selama 15 menit. Baik, adik-adik sekalian, karena kalian sudah baca selama 15 menit tentang kamu keberagaman budaya gender dalam Ika dan permasalahan yang muncul dalam keberagaman masyarakat. Manfaat daripada proses pembelajaran kita hari ini yaitu tentang harmoni keberagaman masyarakat sosial budaya, ekonomi dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika serta permasalahan dan akibat yang muncul daripada keberagaman masyarakat itu. Manfaatnya adalah kita akan mengetahui faktor penyebab daripada keberagaman, yang akan mengetahui faktor penyebab dan jenis-jenis keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi bagi kelompok yang bekerja dengan baik sebentar, nanti saya akan memberikan hadiah. Bagi kelompok yang akan mendapatkan presentasi yang bagus, saya akan memberikan hadiah itu kepada kelompok yang setuju ya. Makanya pasal baca tugas nanti kalian benar-benar harus teliti. Jadi baik anak-anak sekalian, tujuan daripada pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama supaya kita bisa mengetahui jenis-jenis keberagaman. Tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Kemudian tujuan yang kedua supaya kita mengetahui atau ada yang bisa mengetahui faktor-faktor penyebab keberagaman pada masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Sebelum kita masuk di video pembelajaran, saya tahu kita menyanyikan salah satu lagu wajib karena kita berbicara tentang harmoni keberagaman masyarakat, maka kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Karena satu kesatuan daripada keberagaman itu yaitu terdiri dari Sabang sampai Merauke, mana di dalamnya itu adalah padat daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Saya minta Aurel pimpin teman-teman untuk menyanyi Dari Sabang sampai Merauke. Silakan berdiri semua. Silakan berdiri. Ya, baik. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi itulah Indonesia. Indonesia tanah air, aku berjanji padamu menunjuk tanah airku, tanah airku Indonesia. Nah, sekalian, saya mempersilakan kalian untuk duduk kembali. Baik, sekarang kita masuk kegiatan inti. Yang pertama nanti saya akan menayangkan video tentang materi harmoni beragaman masyarakat. Saya minta kita nonton video ini dengan cermat karena pada saat proses pengerjaan tugas sampai dengan di presentasinya nanti materi-materinya ada dalam. Saya minta adik-adik semuanya supaya kita nonton videonya secara cermat. Ada hal-hal yang penting yang dicatat nanti silakan dicatat, siapkan poin dengan kertas sebelum kita menonton video. Jadi mari kita menonton videonya dengan cermat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran PKN. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa minggu selesai. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan pelajari bab 5, yaitu tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Seperti halnya konsep musik, maka keadaan sosial budaya pada masyarakat Indonesia yang beraneka ragam
diperlukan adanya harmonisasi dalam masyarakat. Kita paduan keselarasan, saling menghormati, menyayangi, serta menginergikan dan meneraskan segala macam perbedaan antara ikhlas dan alamiah di lingkungan sosial budaya. Kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari latar belakang beragam suku, budaya, agama, tradisi, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya merupakan kodrat yang harus diterima oleh bangsa Indonesia. Keberagaman sosial pada masyarakat Indonesia melahirkan bermacam-macam status sosial, mata pencaharian, serta kedudukan dan jabatan dalam masyarakat. Karena manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga dengan keberagaman tersebut, setiap individu dalam masyarakat akan saling membutuhkan dan saling melengkapi. Kekayaan bangsa Indonesia juga nampak dari keberagaman budaya daerahnya yang memiliki ciri khas masing-masing berupa alat musik tradisional, senjata tradisional, rumah adat, lagu-lagu daerah, kerajinan tradisional, pakaian adat, bahasa daerah, makanan tradisional, dan lain-lain yang akan kebutuhan makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Barang-barang yang diperdagangkan dan diproduksi oleh perusahaan yang berbeda, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil dan menengah. Tetapi kalau sudah berada di pasar beraneka ragam barang-barang tersebut bersatu padu dengan penataan yang rapi sesuai dengan jenis-jenis barang. Begitu juga dengan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia beraneka ragam sesuai dengan tingkat penghasilan, pekerjaan, jabatan, maupun latar belakang pendidikan yang ditempuhnya, sehingga taraf hidup masyarakat pun berbeda-beda. Ada yang berkecukupan maupun yang kurang mampu, namun keharmonisan antara anggota masyarakat yang berbeda itu pula harus dapat dipelihara. Keadaan masyarakat yang mengalami kemiskinan serta tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan merupakan akibat berkurangnya pendapatan masyarakat. Maka mereka mengalami penurunan daya beli barang-barang kebutuhan. Hal tersebut menyebabkan masyarakat tidak dapat hidup secara layak. Perlu ada upaya membantu kehidupan mereka untuk dapat meningkatkan kehidupannya yang lebih baik. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitarnya atau kemudahan-kemudahan lainnya dalam memperoleh fasilitas hidupnya yang lebih baik dari pemerintah dan kelompok masyarakat lainnya, sehingga akan tercipta pula harmoni dari keberagaman ekonomi masyarakat. Harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat. Perempuan memiliki hak untuk mengaktualisasikan diri dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan di lingkungan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, seperti halnya kaum laki-laki. Tentu saja jangan sampai kehilangan jati diri dan kodratnya sebagai perempuan. Sederajatan kaum perempuan dan laki-laki dalam kehidupan masyarakat itulah yang sekarang ini dikenal dengan kesetaraan gender. Secara harfiah, gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Gender menunjukkan pembagian peran, kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya. Kesetaraan gender makin berkembang mengenai perlakuan yang adil berdasarkan ciri-ciri fisik antara laki-laki dan perempuan, tetapi mengarah pada kompetensi kemampuan akademik atau keahlian yang dimiliki dari setiap orang dalam kehidupan masyarakat, tanpa membedakan jenis kelamin, baik laki-laki dalam suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Beberapa hal yang dapat menjadi sumber masalah sosial, yaitu proses sosial dan bencana. Masalah sosial dapat dikelompokkan menjadi jenis faktor penyebab antara lain ekonomi, budaya, biologis, dan psikologis. Untuk lebih mendalami kondisi budaya pada masyarakat Indonesia, kita dapat mengidentifikasinya dengan membandingkan pendapat C. Klub Ong dalam bukunya yang berjudul
Universal Categories of Causes mengungkapkan adanya unsur-unsur kebudayaan secara universal yang dapat ditemukan di seluruh dunia, baik pada kelompok masyarakat tradisional sampai dengan masyarakat modern, atau pada masyarakat yang hidup pada zaman pra-aksara sampai dengan sekarang. Unsur-unsur ini merupakan bagian dari sistem sosial budaya yang terdiri atas hal-hal sebagai berikut. 1. Sistem agama, kepercayaan, atau religi dan upacara agama. 2. Sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. 3. Sistem pengetahuan. 4. Bahasa. 5. Sistem mata pencaharian. 6. Sistem teknologi dan peralatan. Dan 7. Kesenian. Upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Strategi dalam upaya penyelesaian masyarakat yang muncul dalam bidang sosial budaya tentu perlu ada peran serta dari seluruh lapisan masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah terkait. Salah satunya perlunya meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial. Upaya menciptakan hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah, tempat tinggal, sekolah, tempat umum, dan tempat kerja, maka akan mempengaruhi kualitas mental dari masyarakat itu sendiri. Seperti ungkapan Latin mens sana in corpore sano, yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa. Upaya penyelesaian masalah ekonomi. Upaya dalam menyelesaikan masalah ekonomi diantaranya perlu dikembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar yang merugikan masyarakat. Upaya pemerintah dalam mengembangkan kebijakan industri, pendanaan, dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dilakukan dengan membuka akses stabilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat serta seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif, terutama berbasis keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan kebanggaan. Upaya penyelesaian masalah gender. Kegiatan pokok yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah gender adalah sebagai berikut. 1. Peningkatan kualitas hidup perempuan melalui aksi afirmasi, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, politik, lingkungan hidup, dan ekonomi. 2. Peningkatan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya. 3. Pengembangan dan penggunaan perangkat hukum dan kebijakan, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di berbagai bidang di daerah. 4. Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di daerah. Penyusunan sistem pencatatan dan pelaporan, sistem penanganan dan penyelesaian kasus tindak kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi terhadap perempuan. Selanjutnya, pembangunan pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit dan berbasis masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten kota sebagai sarana perlindungan perempuan korban kekerasan, termasuk perempuan korban kekerasan dan rumah tangga. Kemudian, peningkatan peran masyarakat dan media dalam penanggulangan pornografi dan pornografi. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan kaum perempuan. Di antaranya sebagai berikut. 1. Melalui jalur pendidikan, baik formal maupun informal. 2. Terciptanya kemitraan yang baik antara laki-laki dan perempuan, baik dari publik maupun domestik, dengan memiliki persepsi yang sama tentang dimensi perbedaan dan kesamaan. 3. Berupaya memberdayakan diri dengan cara meningkatkan rasa percaya diri. 4. Memahami tujuan hidup dan dapat membuka diri untuk bermusyawarah. Pesatnya ada informasi saat ini mengharuskan perempuan memanfaatkan potensi dirinya melalui pengembangan karakter keluarga. 5. Pelaksanaan pelatihan pendidikan analisis gender agar dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tentang gender, serta meningkatkan kemampuan dalam kebijakan program atau perencanaan pembangunan. 6. Mengupayakan keterlibatan kaum perempuan dalam setiap proses dan pengambilan keputusan.
Anak-anakku, demikianlah pembahasan tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Semoga kita semua dapat memahami dengan baik dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Anak sekalian, tadi kita sudah menonton video tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi ada 4 hal yang perlu tahu di sini tadi, yaitu tentang penyebab keberagaman aspek sosial, penyebab keberagaman budaya, penyebab keberagaman ekonomi, penyebab keberagaman dari aspek gender. Dalam video ini tadi itu sudah dijelaskan semua dari berbagai aspek yang ada. Nah, sebelum saya membagikan kelompok, saya memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan video yang kita sudah nonton bersama tadi. Saya bertanya akan kalian, apa yang kalian tahu setelah menonton video pembelajaran tadi, yaitu tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Apa yang sudah kalian tahu? Apa kalian tahu? Yang pertama, kami dapat mengetahui makna harmoni keberagaman sosial budaya. Ya, ada yang lain lagi? Ya, silakan. Kami dapat memahami 4 faktor, Ya, yaitu faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, dan faktor psikologis. ya. Jadi kalian sudah bisa memahami tadi dari berbagai aspek itu, yang baik dari budaya, ekonomi, gender, itu aspek-aspek yang sudah dijelaskan dalam proses pembelajaran tadi. Jadi itu tadi jawabannya. Ya. Dan kalian sudah mengetahui 4 faktor. Ada faktor budaya sudah dijelaskan tadi, faktor sosial sudah dijelaskan, faktor ekonomi sudah dijelaskan, dan yang terakhir tadi adalah faktor gender. Baik, adik-adik sekalian, karena kita sudah menonton video itu tadi, saya minta supaya kita dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi 3 kelompok. Dalam satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Jadi saya minta kita untuk dalam kelompok diskusi. Silakan cari. Sudah ada kelompoknya? Analisislah makna keberagaman dan faktor penyebab permasalahan dalam aspek sosial. Untuk kelompok 1, silakan bekerja. Dan kita pada saat bekerja secara kelompok, semua kelompok itu harus aktif dan harus berdiskusi. Kemudian untuk kelompok 2, analisislah makna keberagaman dan faktor penyebab dalam aspek budaya. Sedangkan untuk kelompok 3, analisislah makna keberagaman dan faktor penyebab. Analisislah makna keberagaman dan faktor penyebab. Analisislah keberagaman dan faktor penyebab permasalahan. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Ya, baik adik-adik sekalian, sebelum kita mengerjakan tugas yang sudah diberikan tadi, nanti saya bagikan KPD-nya. Kemudian yang berikut, untuk dijadikan referensi, kalian bisa cari di internet atau di buku paket yang ada. Silakan cari di internet atau di buku paket yang ada, ataupun ya materi yang sudah dibagikan itu bisa cari di situ untuk dijadikan sebagai referensi. Saya kasih waktu hanya 25 menit untuk mengerjakan atau menyelesaikan tugas yang kita mau presentasikan sebentar. Silakan bekerja. Saya minta pada saat proses pengerjaan tugas itu supaya adik-adik itu tidak boleh main-main dengan teman. Setuju ya? Silakan bekerja. Selamat bekerja adik-adik semuanya. Seperti yang saya sudah janjikan tadi, bagi adik-adik yang memberikan presentasi yang bagus, nanti saya akan berikan hadiah. Silakan bekerja.
Karena sekalian, waktu untuk mengerjakan tugas tadi sudah selesai, dan sekarang kita akan mempresentasikan tugas yang kalian sudah kerjakan. Jadi pada saat kalian presentasi, nanti saya akan langsung memberikan penilaian. Jadi yang pertama, saya beri kesempatan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan tugas yang sudah didiskusikan bersama. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1 mati semua. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Bapak Guru. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat siang, teman-teman. Siang. Oke, teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis makna, keberagaman, dan faktor penyebab permasalahan dalam aspek sosial. Kepada pembaca, saya persilahkan. Yang pertama, analisis dari kami berkaitan dengan makna keberagaman. Keadaan sosial budaya pada masyarakat Indonesia yang beraneka ragam diperlukan adanya harmonisasi dalam masyarakat. Terciptanya kelarasan, saling menghormati, menyayangi, serta menyinergikan dan menyelaraskan segala macam perbedaan secara ikhlas dan alamiah di lingkungan sosial budaya. Kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari latar belakang yang beragam suku, budaya, agama, tradisi, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya merupakan kodrat yang harus diterima oleh bangsa Indonesia. Maka disinilah sebuah komunitas sosial jika mampu menekan berbagai perbedaan itu dan menjadikannya sebagai sarana untuk saling memahami, tempo seliro, dan toleransi yang akhirnya akan mempererat persatuan dan saling mencintai. 2. Faktor penyebab permasalahan dalam aspek sosial. Yang pertama, faktor budaya. Yang kedua, faktor biologis. Yang ketiga, faktor psikologis. Yang keempat, faktor ekonomi. Oke, teman-teman, itulah materi kami dari kelompok 1 tentang analisis makna keberagaman dan faktor penyebab permasalahan dalam aspek sosial. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada kelompok 3 untuk bertanya. Silakan kelompok 3. Ya. Saya Natasha Jun dari kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan. Jelaskan akibat yang muncul dari keberagaman sosial. Baik, terima kasih pada kelompok 3 atas pertanyaannya. Kepada pemateri saya persilakan. Permasalahan sosial yang disebabkan oleh faktor ekonomi, misalnya karena tidak seimbangnya antara pendapatan dengan pengeluaran, tidak tercukupnya kebutuhan hidup, terutama makanan, pakaian, tempat tinggal, dan jaminan kesehatan. Yang kedua, faktor budaya. Kebudayaan yang beragam saat ini banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta masuknya budaya asing. Gaya hidup yang cenderung menirukan budaya asing juga memicu masalah sosial. Faktor ini harus mendapatkan perhatian secara serius karena kebudayaan pada suatu negara dapat mencerminkan kebiasaan masyarakatnya. Mempelajari atau mendalami pendidikan agama dengan mencegah, menyadarkan, ataupun menyaring budaya asing yang masuk. Yang ketiga, faktor biologis. Faktor ini dapat menyebabkan timbulnya masalah sosial seperti kurang gizi, penyakit menular, dan lain-lain. Hal ini terjadi karena
karena kekurangan fasilitas kesehatan yang layak dan dapat terjadi juga karena kondisi ekonomi maupun pendidikan masyarakat yang tidak mencukupi. Jadi, sebagian besar kondisi dari biologis masyarakat mudah terjangkit penyakit. Untuk sosialisasinya, pada saat ini dengan cara meningkatkan fasilitas kesehatan dan memberikan pengetahuan pada setiap anggota masyarakat tentang pencegahan serta memberikan pengetahuan pentingnya pola hidup sehat maupun pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, faktor psikologis. Selain ketiga faktor di atas, ada juga faktor psikologis. Masalah dari faktor ini dapat muncul jika psikologis suatu masyarakat sangat lemah. Faktor psikologis juga dapat muncul jika beban hidup yang berat misalnya dirasakan oleh masyarakat, khususnya yang ada di daerah perkotaan, pekerjaan yang menumpuk sehingga menimbulkan stres, lalu dapat menimbulkan luapan emosi yang nantinya dapat memicu konflik antara masyarakat. Oke teman-teman, itulah materi kami dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Ya, silakan untuk kelompok 1. Nah, sekarang yang berikutnya saya persilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan tugas. Ya, silakan kelompok 2. Ya, selamat siang. Selamat siang teman-teman. Siap. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas semua berkat dan perlindungannya kita dapat berkumpul di tempat ini sebagai pendidik dan belajar. Teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang keberagaman dan faktor penyebab masalah dalam aspek budaya. Kepada Pak Pemateri, saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, makna keragaman. Keragaman merupakan sumber kekayaan bangsa Indonesia yang perlu dilestarikan untuk memperkuat kejayaan dan keunggulan bangsa. Kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari latar belakang yang beragam suku, budaya, agama, tradisi, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya merupakan kodrat yang harus diterima oleh bangsa Indonesia. Kekayaan bangsa Indonesia juga nampak dari keanekaragaman budaya daerah yang memiliki ciri khas masing-masing, berupa alat musik tradisional, senjata tradisional, rumah adat, lagu-lagu daerah, kerajinan tradisional, pakaian adat, bahasa daerah, makanan tradisional, dan lain-lain yang akan terasa harumnya jika diselenggarakan festival budaya daerah. Yang kedua, penyebab permasalahan dalam aspek budaya. Yang pertama, pakaian adat, makanan tradisional, alat musik tradisional, rumah adat tradisional, bahasa daerah, kerajinan tangan, senjata tradisional, dan lain-lain yang akan terasa harmoninya jika diselenggarakan festival budaya daerah. Teman-teman, itulah hasil materi yang kami diskusikan. Mungkin teman-teman memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada kami. Kepada kelompok 3 kami persilakan. Perkenalkan, saya Modesta Dintika Salut. Saya dari kelompok 3 ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Kekayaan apa sajakah yang nampak dari bangsa Indonesia? Kekayaan dari keanekaragaman budaya daerah yang memiliki ciri khas masing-masing. Apa sajakah penyebab permasalahan dalam aspek budaya? Penyebab permasalahan dalam aspek budaya: pakaian adat, makanan tradisional, alat musik tradisional, rumah adat tradisional, bahasa daerah, kerajinan tangan, dan senjata tradisional. Itu saja pertanyaan dari kami. Teman-teman, itu saja hasil diskusi dari kami.
Semoga materi apa yang kami sampaikan tadi dapat berguna bagi teman-teman semua. Terima kasih. Baik, adik-adik sekalian, selama kalian presentasi tadi, saya selaku guru sudah memberikan penilaian tadi. Dari semua apa yang kalian jawab tadi menghampiri 100%. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, adik-adik sekalian, setelah kalian memberikan presentasi tadi, ya, sekarang saya mau bertanya kepada adik-adik semuanya. Yang pertama, pada saat proses pembelajaran tadi mulai dari awal hingga pada saat proses mengerjakan tugas dan pada saat presentasi tadi mungkin ada kendala atau ada materi yang kurang dipahami. Yang berikut, pada saat pencarian informasi tadi tidak ada kendala ya, jaringan atau apa tadi? Tidak ada. Oke, baik. Ini hanya untuk mengevaluasi supaya proses pembelajaran kita ke depan lebih bagus dan lebih mempersiapkan diri. Nah, satu yang saya ingin mengevaluasi untuk kalian semua, saya minta pada saat untuk selanjutnya, saya minta pada saat kita mengerjakan tugas itu harus dilibatkan semua dalam kelompok, harus aktif semua, karena itu ada penilaiannya untuk kita. Jadi, baik, adik-adik semuanya. Sekarang kita akan menyimpulkan proses pembelajaran kita hari ini. Jadi, siapa yang bisa menyimpulkan proses pembelajaran? Angkat tangan. Apa yang kalian sudah tahu dari proses pembelajaran ini? Angkat tangan. Atau apa yang kalian rasakan? Atau apa yang kalian sudah tahu daripada proses pembelajaran ini? Angkat tangan. Ada yang tahu? Ya, silakan, Sani. Materi yang saya ketahui adalah makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ya, silakan. Materi yang saya ketahui berkaitan dengan keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika adalah adanya keberagaman harmoni dalam masyarakat bermula dari harmoni lingkungan keluarga. Maka Apa yang kalian sudah tahu dari proses pembelajaran ini? Silakan, Uli. Kesimpulan, materi harmoni keberagaman masyarakat Indonesia sangat penting karena materi tersebut dalamnya melibatkan sosial budaya, ekonomi pada masyarakat dan gender. Hadirin sekalian, apa yang kalian simpulkan tadi itu sudah benar semuanya. Karena tadi pada saat proses pembelajaran kita sudah mengetahui apa namanya faktor penyebab permasalahan dan keberagaman yang terjadi di Indonesia yang kalian sudah presentasikan tadi dengan baik. Baik, adik-adik semuanya, minggu depan kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Saya minta kalian nanti akan mengerjakan tugas di halaman 137 itu, ada tugas di situ untuk kita kerjakan di minggu depan. Jadi sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita hari ini, ya, saya minta kita tetap semangat, ada tetap semangat semuanya. Nah, sekarang kita mengakhiri proses pembelajaran kita pada siang hari ini dengan doa. Saya minta memimpin kita dalam doa penutup dari pembelajaran ini. Kita berdiri semuanya. Bapak Guru dan teman-teman adalah kesehatan hati untuk berdoa dalam nama Bapa kami yang berada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada
ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Oke, baik anak-anak semuanya. Selamat siang semuanya.